Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Panji TNI Angkatan Udara Swabwana Paksa memasuki lapangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI Angkatan Udara Swabwana Paksa. Kepada Panji-Panji TNI Angkatan Udara Swabwana Paksa. Hormat saudara. Tegak saja. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Menghentikan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pengucapan Sabta Marga.
lapor pengucap Sabta Marga. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan. Lapor menerima tanda kehormatan Republik Indonesia. Siap. Hadirin dimohon berdiri. Pasang sanggur. Perang. Tanda kebesaran duka. Hormat saudara. Perang. Tegak saudara. Perang. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86 TK tahun 2024. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Menganugerahkan tanda kehormatan bintang Swabuana Paksa Nararia kepada mereka yang nama
pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas dharma bakti anggota TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokok. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86 TK tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024, nomor urut, nama, pangkat, korps, NRP, jabatan, tanda kehormatan yang dianugerahkan, nomor urut 1 sampai dengan 90 tidak dibaca. 91 Muhtadi A. Logowo MS, Kolonel Penerbang 525011, Paban 3 Latsops AU, Bintang Swabuana Paksa Nararia, nomor urut 92 sampai dengan 704 tidak dibaca. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129 TK tahun 2024, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada prajurit TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa, dan negara, yaitu telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, atau 24 tahun penuh secara terus-menerus dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129 TK tahun 2024, tanggal 30 September 2024, nomor urut, nama, pangkat, korps, NRP, jabatan, tanda kehormatan yang dianugerahkan, nomor urut 1 sampai dengan 558 tidak dibaca. 559 Radius Kusuma Eskom, Letulek 526494, PSK Urmin Paban 6, Sistekan Tariksa, dan Infolexus Skomlek AU, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. Nomor urut 560 sampai dengan 1402 tidak dibaca. 1403 Iketut Agus Astina, Serda 536945, Bawal 1 Timbal Pri Kiwal Satwalkol dan Mabes AU, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun. Nomor urut 1404 sampai dengan 2059 tidak dibaca. 2060 Rizal Rizky Kurniawan, Praka 616 197 015 45128,
Taharins Sikons Dukbang, Subdis Fasdukbang, Diskons AU, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, nomor urut 2061 sampai dengan 2101 tidak dibaca. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat saudara. Baik. Tegak saudara. Baik. Hadirin disilakan duduk kembali. Lepas sanggur. Baik. Penyematan tanda kehormatan oleh Inspektur Upacara. Penerimaan tanda kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Amanah selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Saudara. Hap. Tuan diri. Maju. Dan. Maju. Dan. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diseratkan. Parade sirat diremut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Umum Piardia Garini, Ibu Isa Tony Haryono. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Kabasarnas, Pangkogap Wilhan II, dan Sesko TNI. Yang saya hormati juga Panglima Korps Udara Nasional, Komandan Kodiklat AU, Irjen AU, Korsahli Kasau, para asisten Kasau, Kapuslai Lambangja, para Panglima Korps Udara, para Komandan Kotama, Ibu-ibu Piardia Garini, para pejabat TNI Angkatan Udara yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para pejabat TNI Angkatan Udara dimanapun berada dan bertugas. Serta yang saya banggakan, para perwira,
Bintara, Tamtama, dan segenap pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara dimanapun berada dan bertugas. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti upacara peringatan hari jadi ke-79 TNI Angkatan Udara dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana bulan Syawal, kepada seluruh keluarga besar TNI Angkatan Udara yang beragama Islam, saya mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita di bulan suci Ramadan serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya juga ingin menyampaikan selamat atas 79 tahun pengabdian yang luar biasa kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara, disertai harapan dan doa semoga seluruh personil TNI Angkatan Udara senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam mengemban amanah kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Peserta upacara sekalian yang saya banggakan, sejak 79 tahun yang lalu, TNI Angkatan Udara telah mampu menunjukkan eksistensinya dalam menjaga kedaulatan negara di udara. Melalui pelaksanaan tugas yang diamanahkan, berbagai upaya yang terbaik telah dilaksanakan hingga mencapai hasil yang diharapkan. Pencapaian tersebut tentunya berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pengabdian yang tulus dari seluruh personel dan keluarga besar TNI Angkatan Udara dari masa ke masa. Oleh karena itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya menyampaikan rasa hormat, rasa bangga, dan apresiasi tertinggi kepada para pendahulu, para senior, serta seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara dimanapun berada dan bertugas yang telah berhasil menjalankan amanah pengabdiannya dengan sangat baik. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para prajurit yang selain melaksanakan tugas kesehariannya juga telah menorehkan prestasi yang membanggakan bagi TNI Angkatan Udara, baik di bidang operasi, pendidikan dan latihan, maupun olahraga di berbagai tingkatan, serta melaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Inilah salah satu upaya kita bersama untuk mewujudkan TNI Angkatan Udara yang ampuh menuju Indonesia maju. Para peserta upacara yang berbahagia, di tengah ketegangan geopolitik di kawasan yang semakin kompleks, serta perkembangan teknologi militer yang semakin canggih, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi konvensional, tetapi juga meliputi serangan cyber, rudal hipersonik, dan peperangan elektromagnetik yang memanfaatkan domain antariksa. Menghadapi dinamika ini, TNI Angkatan Udara membutuhkan alutsista mutakhir yang mampu beradaptasi dengan ancaman modern, memiliki interoperabilitas tinggi dengan sistem pertahanan mutakhir, serta meningkatkan daya gentar dalam menjaga ruang udara nasional. Kita patut bersyukur bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, memberikan perhatian besar terhadap modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara secara bertahap akan menerima pesawat tempur generasi terbaru, sistem radar modern, serta alutsista canggih lainnya guna meningkatkan daya tangkal serta kemampuan adaptif menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, TNI Angkatan Udara harus mampu menjamin kesiapan di segala bidang dengan sebaik-baiknya, mulai dari sumber daya manusia, penyesuaian doktrin, validasi organisasi, hingga infrastruktur pertahanan. Sehingga dalam memaksimalkan pemanfaatan alutsista tersebut di era peperangan modern yang semakin kompleks, selain ancaman militer dan geopolitik,
Stabilitas nasional juga bergantung pada ketahanan ekonomi dan sosial, termasuk di dalamnya ketahanan pangan. Saat ini negara-negara seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia tengah mengalami krisis pangan yang menyebabkan lonjakan harga bahan pokok serta dapat memperburuk inflasi dan mengganggu stabilitas nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan faktor strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan bangsa. Selain ketahanan pangan, akses terhadap makanan bergizi juga menjadi prioritas dalam membangun generasi yang produktif, inovatif, dan kompetitif sebagai kunci utama keberhasilan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai garda terdepan pertahanan negara, TNI Angkatan Udara memiliki peran penting melalui strategi defense supporting economy dalam mendukung langkah-langkah tersebut. Sinergi antara pertahanan yang kuat, ketahanan pangan yang kokoh, serta generasi penerus yang unggul akan menjadi landasan utama bagi Indonesia untuk terus maju dan menghadapi tantangan global di masa depan. Para perwira, bintara, dan tamtama, serta pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara yang saya banggakan. Sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya ingin menggugah semangat seluruh perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara dimanapun kalian berada. TNI Angkatan Udara merupakan penjaga langit Nusantara, sekaligus bagian integral dari pertahanan negara yang berasal dari rakyat, berjuang untuk rakyat, serta setia kepada rakyat dalam menghadapi tantangan zaman. Dan bersama rakyat, TNI Angkatan Udara akan semakin kuat. Oleh karena itu, amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada kita harus dijawab dengan profesionalisme, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tidak pernah surut. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menunjukkan TNI Angkatan Udara yang ampuh dalam menjaga kedaulatan udara nasional menuju Indonesia maju. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian tanpa batas dari seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara dimanapun kalian berada dan bertugas. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga prajurit dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara yang telah memberikan dukungan tanpa henti sehingga setiap personel dapat menjalankan tugas dan amanah yang diembankan dengan sangat baik. Para peserta upacara yang berbahagia, demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Selamat bertugas, berikan dharma bakti yang terbaik dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Dirgahayu TNI Angkatan Udara, Swa Buana Paksa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siap! Baik! Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari.
Penghormatan kepada Panji-Panji TNI Angkatan Udara Swabuana Paksa. Kepada Panji-Panji TNI Angkatan Udara Swabuana Paksa. Hormat saudara. Tegak saudara. Panji-Panji TNI Angkatan Udara Swabuana Paksa meninggalkan lapangan upacara. Hadirin silakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat saudara. Tegak saudara. Hadirin dimohon berdiri. Mas TNI Angkatan Udara Swabuana Paksa. Tak gentar menentang angkara murka, menembus angkasa menjaga persada. Rakyat bangga padamu, berikan dharma baktimu dengan semboyan Swabuana Paksa. Teruskan tugas suci menuju kejayaan Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.
upacara peringatan ke-79 Hari TNI Angkatan Udara tahun 2025 telah dilaksanakan. Dilanjutkan acara tambahan. Laporan selesai. Kerjakan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat menyerahkan pasukan kepada tiap-tiap komandan pasukan. Dilanjutkan acara tambahan. Upacara selesai, komandan pasukan sesuaikan dengan rencana. Kerjakan. Pimpinan saya ambil alih. Pasukan Banjar Tengah, ulangi. Tegak, senjata! Rak! Buka popor. Rak. Tegak. Senjata. Rak. Banjar Tengah sebagai penyelam. Silangkan senjata. Mulai. Selesai. Hindari perlengkapan. Maju, jalan. Ya, seluruhnya maju. Hindari senjata. Maju, jalan. Ini udah dipanggil enggak? 3 tahun kita laksanakan kegiatan upacara ini. Bapak kita adakan secara Gimana sih? Kita sudah laksanakan kegiatan dari mulai bulan Februari, jadi ada beberapa kegiatan olahraga, kemudian bakti sosial, kemudian kita juga memberikan bantuan ke masyarakat, ada di Sukabumi, kemudian di Tasikmalaya, kemudian kita sudah laksanakan doa bersama dan kemarin ziarah, hari ini kita laksanakan upacara yang nanti juga dilanjutkan dengan halal bihalal. Kebetulan ini juga bulan Syawal, kita baru melaksanakan libur Hari Raya Idul Fitri. Tentunya menjadi pertanyaan kenapa dilaksanakan secara sederhana. Jadi secara sederhana bukan berarti Angkatan Udara tidak melakukan apa-apa. Jadi Angkatan Udara di momentum yang baik ini kita lebih ke arah introspeksi diri dalam konteks Angkatan Udara memperkuat kesiapan alutsista, kemudian menambah profesionalisme bagi personilnya, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ya bersama masyarakat. Jadi kami tahun ini lebih mendekat ke masyarakat, kami ingin dekat dengan masyarakat, selain tugas sehari-hari kami melaksanakan menjaga kedaulatan negara di udara, tapi kami juga merasa bahwa kami kuat karena rakyat dan kami ingin melakukan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa lainnya untuk memperkuat pertahanan negara khususnya di udara. Itu yang saya sampaikan, silakan ada pertanyaan. Ya, yang pertama jadi semangatnya adalah meningkatkan profesionalisme yang pertama ya. Jadi kita lebih ke arah dalam, kita lebih masing-masing kita konsolidasi antar satuan, mempererat soliditas di satuan. Kemudian yang keluarnya kita lebih mendekat ke masyarakat seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian kami juga bersyukur bahwa perhatian pemerintah kepada modernisasi alutsista Angkatan Udara ke depan sangat-sangat besar. Nah,
karena perhatian pemerintah yang begitu sangat besar sehingga kita pun bersemangat untuk menyambut kedatangan alutsista yang baru itu. Sehingga di momentum yang seperti tadi saya sampaikan, momentum hari ulang tahun Angkatan Udara ini kita lebih berbenah apa yang kami harus siapkan dalam menyongsong kedatangan alutsista baru itu. Itu kira-kira. Target saya tahun ini ada drone Ampa dan Rafale gitu Pak ya. Ini sejauh ini prospeknya seperti apa? Berjalan lancar? Iya, jadi semua sudah dalam konteks kontrak ya. Kita mengikuti apa yang sudah direncanakan. Sejauh ini progresnya baik. Bahkan mulai akhir bulan ini nanti akan ada survei dari pabrik pembuat alutsista. Mohon maaf tidak saya sebutkan, nanti akan mensurvei bagaimana kesiapan kita, apa yang harus kita bangun, sarana prasarana dan sebagainya, supaya kedatangan alutsista baru itu tanpa kendala. Gitu. Survei pabrik itu terkait Ampa atau Rafale? Semuanya. Kalau yang sudah berkontrak lama kita sudah persiapkan. Untuk kesiapan Rafale juga kita masih on progress ya, karena itu sudah rencana lama ya. Ya, sini dulu satu lagi. Tadi dalam sambutan Bapak menyebutkan soal perang ini yang melibatkan cyber atau Iya. Nah, di Angkatan Udara sendiri apakah sudah menyiapkan untuk tantangan itu? Misalnya tadi soal cyber tidak ada taktiknya ya. Iya. Jadi yang pertama betul tadi juga saya singgung dalam sambutan saya. Cyber. Angkatan Udara telah menyiapkan personilnya sedemikian baik menurut saya ya. Kita mempunyai skadron pendidikan yang ada di Bogor khusus untuk pendidikan cyber. Lulusannya disertifikasi oleh BSSN sehingga standarisasi lulusan dari sekolah cyber atau skadron pendidikan cyber Angkatan Udara itu setara dengan kemampuannya nasional, tingkatan nasional yang ditandai dengan adanya sertifikat dari BSSN. Kita juga bekerja sama dengan BSSN. Kemudian Satuan Antariksa. Angkatan Udara telah menandatangani MOU dengan yang bisa kita laksanakan dengan PSN. Ya, Pak Adi Wokso sebagai Dirut PSN juga sudah datang bahwa ke depan nanti kita penggunaan satelit itu merupakan kebutuhan, keharusan. Jadi bukan target lagi, tapi keharusan kita harus menguasai. Ditambah lagi beberapa alutsista modern kita nanti yang kita akan dapatkan berbasis satelit. Jadi kalau tidak ada satelit, kemampuannya akan berkurang. Salah satunya pesawat terbang tanpa awak, atau UAV atau drone lah gitu. Ya, kalau dia terbang tanpa menggunakan kemampuan satelit, maka hanya line of sight. Jadi hanya sinyal langsung dari si remote controlnya ke drone-nya itu. Tapi dengan satelit kita bisa memperpanjang jaraknya. Sebatas apa? Sebatas kemampuan satelitnya bisa sebagai repeater dari transmisi sinyalnya drone itu, gitu. Jadi itu udah kebutuhan. Belum lagi komunikasi, belum lagi perkembangan nanti cyber juga seperti itu. Gitu. Satu lagi ya. Yang kanan ya, gantian ya. Ya. Tadi awalnya kan semuanya itu biasanya dilakukan media kan. Bagaimana apakah memang ada arahan dari Bapak Presiden untuk misalnya efisiensi dan sebagainya itu mempengaruhi upacara kita itu di kelas dan sana? Jadi terima kasih pertanyaannya bagus. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita merencanakan upacara secara sederhana ini adalah lebih kepada ke dalam. Kita lebih ingin mengevaluasi, kemudian kita juga ingin konsolidasi ke dalam gitu, apa yang harus kita siapkan. Yang pasti kami ingin sumber daya manusia Angkatan Udara profesional.
kesiapan alutsista juga tinggi, sehingga di momen inilah kita lebih introspeksi ke dalam. Keluarnya seperti apa? Kita melaksanakan kegiatan berinteraksi dengan masyarakat, kemudian kita lebih ke bakti kepada masyarakat. Kalau ditanya kenapa tidak besar? Kemarin 5 Oktober juga Angkatan Udara telah menunjukkan kekuatan Angkatan Udara dalam demo udara. Selain itu juga di bulan Oktober kita juga sudah melaksanakan namanya latihan puncak Angkatan Udara, Angkasa Yuda. Semua kekuatan, semua kemampuan Angkatan Udara sudah ditunjukkan seperti itu. Nah sekarang kita lebih ke dalam lagi secara sederhana. Apakah ada kaitannya sama efisiensi? Efisiensi sudah kita rencanakan dengan baik. Tidak ada kaitannya dengan kegiatan upacara ini. Semua sudah terencana dengan baik. Kegiatan upacara tahun per tahun sudah direncanakan tahun sebelumnya. Jadi upacara ini sudah masuk dalam rencana kita tahun yang setelah kita buat tahun 2024. Gitu ya. Terima kasih. Saya rasa itu sekali lagi kami mohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat kepada kemajuan Angkatan Udara. Kita kuat bersama rakyat dan apa yang kami kerjakan memang tidak terlihat. Artinya masyarakat bisa tidur nyenyak, itu artinya bahwa kami bekerja. Ya. Kedaulatan negara ada kita jaga, dan kalau sudah negara aman tentunya masyarakat juga bisa tidur dengan baik, bisa tidur dengan nyenyak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, maaf lahir batin, sama-sama. Sehat selalu, makasih. Ya.